Sahabat Afna Story, apabila Anda like, komen dan subscribe, saya doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Sebuah pertemuan takdir di tepi Sungai Tuntang antara Pujo, pemancing miskin, dan Ajeng, seorang polwan tangguh, berubah menjadi kisah cinta yang mustahil. Dari aksi heroik hingga rahasia kehamilan yang mengguncang, kisah ini mengajak penonton menyelami dilema cinta, pengorbanan, dan keputusan yang menghancurkan. Akankah cinta mereka bertahan melawan dunia? Saksikan cerita penuh haru ini hanya di Afna Story. Mari kita mulai kisahnya. Episode 1, operasi yang nyaris jadi malapetaka. Hujan turun sejak pagi tanpa ampun. Langit di atas desa Sambirejo menggantung kelabu, seolah menandai sesuatu yang buruk akan terjadi. Sungai Tuntang, yang biasanya tenang dan mengalir lembut di antara batu dan rerumputan, kini berubah menjadi monster bergemuruh. Tim kepolisian yang ditugaskan untuk menyusuri sungai dalam rangka pencarian barang bukti pencurian tak gentar menghadapi alam yang menggila. Di antara mereka, berdirilah seorang perempuan berparas tegas bernama Ajeng, polwan muda dari Semarang yang dikenal disiplin dan tak kenal takut. Langkah Ajeng mantap menelusuri pinggiran sungai, mengenakan sepatu boot yang sudah terendam lumpur. Ia membawa senter tahan air dan sesekali mencatat kondisi di buku laporannya. Tapi tanah basah tak bisa diajak kompromi. Satu batu licin, satu gerakan tergesa, cukup untuk mengubah segalanya. Tanpa aba-aba, tubuh Ajeng terpeleset dan terguling ke dalam arus. Jeritan memecah suara hujan saat tubuhnya menghantam permukaan air yang ganas, lalu terseret begitu saja. Rekan-rekannya terkejut, ada yang mencoba mengejar, tapi sungai terlalu cepat, terlalu liar. "Ajeng!" teriak seorang polisi pria, namun hanya Gemma yang menjawab. Tubuh Ajeng sudah menghilang dari pandangan, dibawa derasnya air ke arah timur. Warga yang menyaksikan dari kejauhan berlarian, bingung dan panik. Tak ada perahu, tak ada alat penyelamat, hanya sepasang mata yang mengamati dari kejauhan, dari balik semak di seberang sungai, milik seorang laki-laki muda yang sedang memancing di bawah guyuran hujan. Namanya Pujo, bajunya compang camping, kakinya penuh lumpur. Tapi saat melihat tubuh Ajeng terbawa arus, ia langsung berdiri dengan mata membelalak. Pujo tak berpikir panjang, pancingnya ia lempar begitu saja ke tanah. Sandalnya ditendang kemana-mana, ia berlari, menerobos semak dan akar, lalu tanpa ragu melompat ke sungai yang mengamuk. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa menjerit ngeri, mengira satu nyawa lagi akan hilang. Tapi bagi Pujo, itu bukan soal berani atau bodoh. Ia hanya tahu, ada seseorang yang sedang meregang nyawa. Dan jika tak ada yang menolong, maka perempuan itu akan mati di hadapannya. Hatinya menuntunnya, bukan logika. Di tengah derasnya arus, tubuh Ajeng yang hampir tak sadarkan diri mulai tenggelam. Pujo berenang sekuat yang ia bisa, melawan ombak yang menggulung. Ujung jari-jarinya akhirnya menyentuh lengan Ajeng yang lemas. "Jangan mati, tolong jangan mati," bisiknya meski air terus menghantam wajahnya. Di antara guntur dan gemuruh sungai, tangan Pujo menggenggam tangan Ajeng. Dua takdir yang tak pernah saling kenal, kini menyatu di antara hidup dan mati. Episode 2, laki-laki dari tepian. Tubuh Ajeng begitu berat di tangan Pujo, seperti membawa seseorang yang sudah menyerah hidup. Arus sungai menghantamnya dari segala arah, tapi genggaman Pujo tak lepas. Dengan napas tersisa, ia terus menepi, menyeret Ajeng ke pinggiran berlumpur. Nafasnya memburu, matanya merah karena air dan lumpur, tapi tekad di wajahnya tak bisa dipadamkan. Saat akhirnya ia mengangkat tubuh Ajeng ke tanah, gadis itu sudah tak bergerak. Matanya tertutup, bibirnya pucat, tubuhnya kaku. Warga yang melihat hanya bisa terdiam ngeri. "Mati ya Allah, polwan itu mati," bisik seorang ibu. Pujo menjatuhkan diri di samping Ajeng dan menepuk-nepuk pipinya sambil berteriak, "Mbak! Mbak bangun, Pujo turu saiki, Mbak!" Tapi tak ada respon. Dia menoleh ke kerumunan yang menonton dari jauh, tapi tak satu pun mendekat. Tak tahu CPR, tak tahu prosedur medis, Pujo hanya bisa mengandalkan nalurinya. Dengan gemetar, ia menekan dada Ajeng, seperti yang pernah ia lihat sekali di sinetron. Ia tiup mulutnya, dorong dadanya lagi. Sekali, 2 kali, 5 kali, hingga tiba-tiba, Ajeng terbatuk. Air keluar dari mulutnya, dadanya naik turun, dan Pujo terduduk lemas, menatap langit sambil menangis dalam diam. Warga baru berani mendekat setelah Ajeng sadar. Polisi dari tim susur sungai datang, menggotong Ajeng ke tandu darurat. Tapi sebelum dibawa pergi, mata Ajeng sempat terbuka dan bertemu dengan wajah Pujo, penuh lumpur, lelah, tapi tulus. Ia tak tahu siapa lelaki itu, tapi di dalam hatinya muncul bisikan aneh, "Kau baru saja diselamatkan oleh orang yang bahkan tidak kau kenal namanya." Ketika Ajeng dibawa menjauh, Pujo hanya berdiri diam di tempat, menunduk seperti tak layak menerima ucapan terima kasih. Ia bukan siapa-siapa, hanya pemancing yang tak tamat SD. Hari itu hujan masih turun, tapi desa Sambirejo berubah selamanya.
Berita tentang pemuda kampung menyelamatkan polwan cantik menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pos ronda. Namun, bagi Pujo, hari itu bukan tentang jadi pahlawan. Ia pulang ke gubuk kayunya di pinggir sungai, dengan tubuh menggigil dan hati yang pelan-pelan terasa hangat. Ia belum tahu bahwa pertemuannya dengan Ajeng di sungai bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari badai yang lebih besar, badai yang bernama cinta. Episode 3 Nafas Kembali, Cinta Berawal. Ajeng terbangun di puskesmas kecamatan dengan infus di tangan dan bau antiseptik menusuk hidung. Ruangan sepi, hanya suara detak jam dan angin sore yang menerobos celah jendela. Saat membuka mata, bayangan pertama yang terlintas bukan wajah rekan-rekannya, tapi wajah lelaki dekil bermata tajam, penuh lumpur, yang meniupkan napas kehidupan ke dirinya. Siapa dia? Bisiknya lirih, hampir seperti mimpi yang samar namun meninggalkan jejak kuat dalam benaknya. Ia mencoba duduk, tubuhnya lemah, tapi pikirannya sibuk mengingat setiap detik yang terjadi saat dirinya hanyut di sungai. Rekan-rekan polisinya datang membawa berita, Ajeng selamat berkat seorang pemuda desa yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Katanya pemancing, tinggal di pinggir sungai. Namanya Pujo, ujar seorang polisi sambil menyerahkan dompet dan lencana Ajeng yang ditemukan di tasnya. Ada rasa hangat menjalar di dada Ajeng, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan orang yang mudah terharu, apalagi sejak menjadi polisi wanita. Tapi cerita tentang laki-laki asing yang rela melompat ke arus deras untuk menyelamatkan orang yang bahkan tidak dikenalnya, itu mengguncang hatinya lebih dalam dari yang ia duga. Malam itu, Ajeng duduk di ranjang, menatap langit dari balik jendela puskesmas. Di luar, langit bersih, seolah habis dicuci hujan. Ia menuliskan laporan insiden di bukunya, tapi tangannya berhenti saat tiba pada bagian penyelamat. Pena menggantung, bibirnya bergerak pelan, menyebut nama itu, Pujo. Nama yang sederhana, tapi kini begitu melekat dalam ingatannya. Ada sesuatu tentang dia yang membuat Ajeng resah, bukan takut, tapi penasaran. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia nekat menyelamatkan seseorang yang tak dikenalnya? Dan, kenapa detak jantung Ajeng berdebar saat mengingat matanya? Keesokan harinya, saat ia diizinkan pulang, Ajeng menolak diantar ke markas. Ia justru meminta rekan polisi yang baik hati mengantarnya ke pinggir sungai Tuntang. Saya mau ketemu seseorang, katanya singkat. Mereka tak bertanya. Di tepi sungai, Ajeng berjalan sendiri menyusuri jalan tanah, menyibak ilalang, hingga matanya menangkap sebuah gubuk kayu kecil berdiri miring di bawah pohon bambu. Ada suara cangkul dan nyanyian pelan dari dalam. Hatinya bergetar. Ia tahu, ia telah menemukan orang itu. Pujo keluar dengan ember berisi air hujan, dan berhenti saat melihat Ajeng berdiri di depan rumahnya. Bajunya masih robek di beberapa bagian, tapi kini ia tampak rapi, seadanya. Tatapan matanya kaget, gugup, lalu perlahan berubah menjadi malu. Ajeng melangkah maju, berdiri beberapa meter darinya. Tak ada kata keluar selama beberapa detik. Hanya tatapan, hanya rasa. Lalu Ajeng berkata pelan, kalau kamu gak nolong aku hari itu, mungkin aku udah mati. Terima kasih, Pujo. Dan Pujo, dengan suara pelan dan mata berkaca, menjawab, aku cuma ngelakuin apa yang hatiku suruh, Mbak. Hari itu, di tepian sungai yang dulu nyaris jadi kuburan, benih cinta tumbuh, tanpa mereka sadari. Episode 4 berteduh di gubuk tepi sungai. Hujan kembali turun saat Ajeng masih berdiri di depan gubuk Pujo. Langit seakan tahu bahwa hati mereka belum selesai bicara. Pujo buru-buru mempersilakan Ajeng masuk ke dalam, meski wajahnya tampak malu. Gubuk itu hanya berisi dipan kayu, kompor batu, dan segelas air yang tak sempat ia minum tadi. Ajeng duduk di ujung ranjang, membiarkan pakaiannya sedikit basah. Ia menatap sekeliling, tempat ini bukan hanya sederhana, tapi nyaris tak layak huni. Tapi entah kenapa, ia merasa lebih hangat di sini, dibanding kantor besar ber-AC yang penuh tekanan dan formalitas. Pujo membuatkan teh manis dari sisa gula terakhir yang ia punya. Ia menaruh cangkir lusuh di depan Ajeng, lalu duduk jauh, menunduk, seakan takut mencuri pandang. Maaf kalau tempatku nggak pantas buat Mbak Polisi, katanya pelan. Ajeng hanya tersenyum, senyuman yang jarang muncul dalam keseharian tugasnya. Namaku Ajeng, nggak usah panggil Mbak Polisi. Kamu udah nyelamatin hidupku, kamu bahkan belum tahu siapa aku, tapi kamu nyelamatin aku. Kata-kata itu membuat Pujo diam, tak tahu harus jawab apa. Dalam hatinya, ia hanya ingin perempuan itu tahu, tak semua orang menyelamatkan karena berani. Kadang karena perasaan yang muncul begitu saja. Hari itu hujan tak reda, dan Ajeng tak bisa kembali karena jalanan terendam banjir. Ia akhirnya menginap di gubuk Pujo, dengan bantal sobek dan tikar tipis yang digelar seadanya. Mereka tidak bicara banyak, hanya diam, saling mencuri pandang, lalu kembali menunduk. Tapi dalam diam itu, tumbuh sesuatu yang lembut. Saat malam larut dan suara kodok bersahutan di luar, Ajeng membuka matanya dan menatap siluet Pujo yang tidur memunggunginya. Ia tak bisa memejamkan mata.
Ada sesuatu yang mengguncang hatinya, rasa aman, yang anehnya, justru ia temukan dari seorang lelaki tanpa seragam. Pagi menjelang, Ajeng pamit, dan Pujo hanya mengangguk. Tak berani menatap lama-lama, tapi saat Ajeng menatap balik sebelum pergi, matanya menyimpan janji diam, aku akan kembali. Dan benar, sejak hari itu, Ajeng sering datang. Kadang membawa kopi, kadang hanya alasan mengecek lokasi. Tapi di balik semua itu, ia hanya ingin duduk di samping Pujo, mendengar suaranya, dan diam bersama. Tanpa sadar, cinta mulai menanam akar, di gubuk reot di pinggir Sungai Tuntang. Episode 5 Cinta yang tak boleh terucap. Hari-hari berlalu seperti mimpi bagi Pujo. Dulu, ia hanyalah bayangan di tepi sungai, hidup dalam sunyi, memancing demi sesuap nasi. Tapi kini, hampir setiap sore, langkah kaki bersuara sepatu dinas berhenti di depan gubuknya. Ajeng datang dengan seragam lengkap, atau kadang mengenakan jaket dan topi agar tak menarik perhatian. Mereka duduk berdampingan di bangku bambu, berbagi cerita kecil, saling tertawa, saling diam. Tapi setiap kebersamaan itu membawa beban yang sama-sama tak terucapkan, bahwa dunia mereka terlalu berbeda untuk disatukan. Ajeng menyembunyikan semuanya dari kantor. Ia mulai terlambat mengisi laporan, mulai sulit menjelaskan kepergiannya ke arah Sungai Tuntang. Rekan-rekannya curiga, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Di dalam hatinya, Ajeng tahu apa yang ia lakukan salah, secara norma, secara aturan dinas. Tapi ia tak bisa membohongi hatinya, ia merasa lebih hidup bersama Pujo. Di hadapan lelaki miskin itu, ia bukan lagi polwan keras yang selalu bersenjata. Ia hanyalah perempuan biasa, yang merasa dicintai bukan karena jabatan, tapi karena keberadaannya. Suatu sore, Ajeng datang dengan wajah gelisah. Ia duduk tanpa bicara, menatap aliran sungai yang dulu hampir merenggut nyawanya. Pujo, kalau orang kayak aku nyimpen rasa ke orang kayak kamu, menurutmu itu dosa? Tanyanya pelan. Pujo terdiam, suaranya tercekat, tapi akhirnya ia hanya menjawab lirih. Kalau itu dosa, berarti cinta nggak pernah boleh milih siapa. Mata mereka bertemu, tapi tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya tatapan yang penuh luka, karena mereka sadar, cinta ini tak boleh diumbar. Dunia mereka tak akan pernah mengizinkan. Tapi cinta yang dilarang, justru sering tumbuh makin liar. Ajeng mulai sering tinggal lebih lama. Kadang menginap dengan alasan hujan, kadang tertidur di tikar bambu hingga pagi. Mereka tidur berjauhan, saling membelakangi, tapi hati mereka saling memeluk erat. Hingga suatu malam, saat badai mengguncang atap gubuk dan air sungai meluap naik, tubuh mereka terpaksa berbagi selimut yang sama. Dalam gelap, di antara gemuruh hujan dan angin, tembok terakhir itu runtuh. Ajeng menggenggam tangan Pujo, dan Pujo tak menariknya. Malam itu, cinta yang tak boleh disebut, akhirnya menemukan bentuknya dalam diam. Dan sejak malam itu, hidup mereka tak akan pernah sama. Episode 6 Takdir yang tak terelakkan. Hari-hari setelah malam itu menjadi lebih berat bagi Ajeng. Meski perasaan mereka semakin dalam, ada kekosongan yang mulai menggantung di hatinya. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Perasaan bersalah dan takut mulai menggerogoti, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ujian dan cemoohan dari dunia luar tak ada artinya lagi. Ketika ia mendapati dirinya terlambat datang bulan, tubuhnya kaku, tenggorokannya tercekat. Setelah 2 kali tes, Ajeng tak bisa menahan tangisnya. Ia hamil, kejutan yang datang begitu cepat, lebih cepat dari apa yang ia bisa terima. Namun di sisi lain, ada kebahagiaan yang tak bisa dipahami, bahwa ia akan melahirkan anak dari Pujo, pria yang hanya bisa memberi cinta, tapi bukan segalanya yang diinginkan dunia. Pujo sendiri tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa Ajeng mulai sering tampak murung. Seolah ada jarak yang tiba-tiba muncul antara mereka. Setiap kali ia mengajaknya berbicara tentang masa depan, Ajeng hanya menghindar, sering kali menunduk. Satu-satunya cara yang Pujo tahu untuk menunjukkan perasaannya adalah dengan mendukung Ajeng, tanpa tanya, tanpa protes. Namun, malam itu, Ajeng menghadapinya dengan tatapan yang penuh kepedihan. Pujo, aku hamil, katanya dengan suara pecah. Pujo terdiam, matanya terbelalak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, namun hatinya terisi kebahagiaan yang tak terucap. Ajeng bisa melihat ketakutan di mata Pujo. Lelaki itu tampak bingung, terkejut, bahkan takut. Apa yang harus kita lakukan, Pujo? Aku nggak tahu harus bagaimana, suara Ajeng bergetar. Pujo meraih tangannya, menggenggamnya erat, berusaha memberi ketenangan yang tak ia miliki. Kita bisa hadapi ini, Ajeng. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku janji, aku akan ada buat kamu dan anak kita. Namun, kata-kata itu seakan tak cukup untuk meredakan ketakutan yang meresap dalam jiwa Ajeng. Bagaimana mereka bisa hidup dalam dunia yang tak akan menerima mereka? Ajeng seorang polwan, dan Pujo, seorang pemuda miskin yang hanya tahu memancing di sungai. Dunia mereka terlalu jauh untuk saling menyatu. Keesokan harinya, Ajeng kembali ke markas, tapi setiap langkahnya terasa berat.
Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya, ada yang mencibir, ada yang khawatir, dan ada pula yang mulai menduga-duga. Ajeng berusaha untuk tetap tegar, meskipun di dalam hatinya, ia tak bisa menghindari kenyataan. Bahkan dalam rapat rutin, ia merasa ada pandangan yang menusuk, seringkali orang memandangnya lebih dari sekadar polwan. Ada prasangka, ada bisik-bisik. Semua itu membuatnya semakin merasa terasing, terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Di tengah semua itu, Pujo tetap setia menunggunya, tak pernah beranjak. Tapi Ajeng tahu, ketidakpastian ini tak hanya menimpanya. Pujo juga akan merasakannya. Di malam yang penuh hujan itu, Ajeng kembali ke gubuk Pujo, tempat yang kini lebih dari sekadar perlindungan dari badai. Ia masuk, duduk tanpa kata, dan Pujo tahu, malam ini bukanlah malam yang biasa. "Pujo, aku takut," ujar Ajeng akhirnya, suaranya seperti bisikan yang penuh dengan luka. Pujo hanya mendekat, merangkulnya. Tanpa banyak bicara, mereka berdua hanya saling berpelukan, merasakan ketakutan dan harapan yang sama. Pujo tak memiliki jawabannya, ia hanya tahu satu hal, ia tak akan pernah meninggalkan Ajeng, meskipun dunia berusaha memisahkan mereka. Cinta mereka kini teruji, dan Pujo berjanji, apapun yang terjadi, ia akan tetap bersama Ajeng, hingga akhir. Episode 7 Pilihan yang Memisahkan. Ajeng merasa seakan ada dua dunia yang sedang menariknya ke arah yang berbeda. Di satu sisi, ia merasakan kehangatan dalam pelukan Pujo, pria yang telah menuntunnya keluar dari kegelapan, yang memberikan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di sisi lain, ia tahu tak ada jalan bagi mereka untuk hidup bahagia dalam dunia yang penuh prasangka. Dunia kepolisian, dunia yang mengharuskannya menjaga citra, tak akan pernah bisa menerima hubungan ini. Kehamilannya, yang semakin membesar, menjadi bukti nyata dari cinta yang mereka sembunyikan, tapi juga menjadi ancaman bagi masa depannya sebagai polwan. Bagaimana ia bisa mempertahankan pekerjaannya yang keras, jika ia membawa beban cinta yang salah? Malam itu, Ajeng duduk termenung di gubuk Pujo. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pujo, yang melihat kekhawatiran di wajah Ajeng, mendekat dan bertanya, "Ajeng, kenapa? Ada yang salah?" Ajeng menunduk, tak bisa menjawab dengan kata-kata. Kehamilannya sudah terlalu jelas, dan dalam hatinya, ia tahu keputusan itu harus diambil, keputusan yang bisa membuat mereka terpisah. "Aku harus pergi, Pujo," akhirnya kata-kata itu keluar, terdengar begitu berat dan menusuk. "Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa hidup di dunia yang nggak menerima kita, nggak bisa jadi ibu untuk anak kita dan tetap jadi polwan." Pujo terdiam, wajahnya seperti diterjang badai. "Jadi kamu akan meninggalkan aku?" tanya Pujo dengan suara tercekat, matanya sudah berkaca-kaca. Ajeng menggigit bibirnya, tak tahu harus menjelaskan apa. Hari-hari setelah itu menjadi penuh keheningan. Ajeng menghindari Pujo, mencari alasan untuk tidak datang ke gubuknya. Pujo, meski hatinya hancur, mencoba untuk mengerti. Ia tahu bahwa Ajeng berada di tengah pertempuran besar dalam dirinya. Namun, rasa sakit yang menggerogoti hatinya tak bisa disembunyikan. Setiap kali Ajeng menghindar, setiap kali Ajeng menatapnya dengan mata yang penuh keraguan, Pujo merasa kehilangan satu bagian dari dirinya. Dalam diam, Pujo mencoba menerima kenyataan bahwa mungkin, perasaan mereka memang tak akan bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan aturan dan ekspektasi yang keras. Suatu sore, saat Ajeng akhirnya datang dengan wajah yang penuh kebingungan, Pujo tahu saat itu adalah titik balik. Tanpa kata-kata, Ajeng duduk di sebelahnya dan menatap langit. Aku nggak bisa terus menghindar, Pujo. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus kulakukan. Kalau aku tetap di sini, aku akan menghancurkan masa depan kita. Tapi kalau aku pergi, aku akan kehilanganmu selamanya." Pujo menatapnya dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu keputusan itu sulit, tapi ia juga tahu bahwa cinta mereka tak bisa dibendung oleh dunia. "Aku akan selalu di sini, Ajeng," katanya pelan, "apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu." Namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa cinta mereka mungkin sudah berada di ujung jalan yang tak bisa lagi mereka putar balik. Episode 8 Titik Terakhir Cinta. Keputusan itu datang dengan sangat cepat. Setelah hari-hari yang penuh keraguan dan keheningan, Ajeng merasa hatinya semakin terbelah. Ia tak bisa terus menghindari kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah bisa berjalan mulus. Di kantor, tekanan mulai meningkat. Rekan-rekannya semakin curiga, dan ada bisik-bisik yang semakin mengarah pada dirinya. Semua perhatiannya terfokus pada satu hal, anak yang tumbuh di dalam perutnya dan hubungan yang tidak pernah disetujui oleh dunia. Di sisi lain, Pujo, meski hatinya terasa hancur, terus menunggunya dengan setia. Namun, Ajeng tahu satu hal, semakin lama ia tinggal, semakin besar rasa takut akan kehilangan segala sesuatu yang telah ia perjuangkan. Pada suatu malam yang sunyi, Ajeng kembali ke gubuk Pujo, dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Pujo melihatnya datang, namun kali ini, tidak ada pelukan hangat seperti biasa.
Mereka hanya saling memandang, satu sama lain, dengan mata yang penuh kebimbangan. Ajeng akhirnya mengumpulkan keberanian. "Pujo, aku harus pergi," ujarnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pujo, meskipun ia sudah menduga, tetap merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. "Jadi, ini akhir dari kita?" tanyanya, suaranya penuh rasa sakit. Ajeng menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, tapi ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. "Aku nggak bisa hidup di dunia yang nggak bisa menerima kita. Aku nggak ingin anak kita tumbuh dalam kebingungan," kata Ajeng, dan kata-kata itu membuat Pujo merasa ada dunia yang runtuh di sekelilingnya. Di pagi hari yang sepi, Ajeng memutuskan untuk meninggalkan gubuk itu dan kembali ke kota. Namun sebelum ia pergi, ia mengunjungi Pujo untuk yang terakhir kali. Mereka duduk bersama di bawah pohon, dengan air mata yang mengalir tanpa bisa dihentikan. "Pujo, aku ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih antara tugas dan cinta. Aku tak tahu jalan mana yang benar." Pujo menggenggam tangannya erat, seperti ingin menahan agar Ajeng tidak pergi. "Apapun keputusanmu, Ajeng, aku akan selalu mencintaimu. Tapi aku tak akan memaksamu memilih antara kita. Aku hanya ingin kamu bahagia," katanya dengan suara yang bergetar. Ajeng terisak, tak mampu lagi menahan perasaannya. Cinta mereka yang begitu dalam, kini harus terpisah karena ketidakmungkinan yang ada di dunia mereka. Setelah perpisahan itu, Ajeng melangkah pergi, meninggalkan gubuk Pujo dan kenangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Setiap langkahnya terasa seperti memutuskan ikatan yang tak bisa disatukan kembali. Pujo berdiri di tempat yang sama, menatapnya pergi, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di dalam hati mereka, cinta itu tetap ada, tetapi tak bisa mereka wujudkan dalam dunia yang terlalu keras untuk menerima mereka. Dengan air mata yang jatuh tanpa suara, Pujo berdoa, berharap suatu hari nanti, mungkin takdir akan membawa mereka kembali, meskipun ia tahu, itu hanya sebuah harapan yang tak pasti. Episode 9 Cinta yang Terlupakan, namun tak pernah hilang. Beberapa bulan telah berlalu sejak perpisahan itu. Ajeng kini kembali menjalani kehidupan sebagai polwan, meski hatinya tetap kosong. Meskipun ia mencoba melanjutkan hidup, perasaan yang ia rasakan tidak pernah benar-benar hilang. Pekerjaannya semakin sibuk, dan wajah Pujo yang dulu sering ia temui kini hanya menjadi bayangan yang muncul di tengah malam. Dalam setiap rapat, dalam setiap tugas, Ajeng merasa ada yang hilang, namun ia berusaha menekan perasaan itu, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia memilih untuk fokus pada pekerjaannya, meski ada saat-saat di mana ia harus menahan tangis saat teringat kenangan manis bersama Pujo. Pujo, di sisi lain, mencoba untuk menjalani hidupnya tanpa Ajeng, meskipun setiap hari terasa seperti beban yang berat. Ia terus bekerja sebagai pemancing, hidup sederhana, tapi sepi. Terkadang, ia berlama-lama di tepi sungai Tuntang, merenung, berharap Ajeng akan datang kembali. Meski hatinya patah, ia tahu satu hal, cintanya pada Ajeng tak akan pernah bisa hilang. Bahkan ketika ia melihat pasangan lain di desa, rasa cemburu itu datang tanpa bisa ditahan. Namun, Pujo mencoba untuk menerima kenyataan. Ia tahu bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan mungkin cinta mereka memang tidak bisa terwujud seperti yang ia harapkan. Namun, ia tetap memelihara kenangan itu dalam hati. Suatu hari, di tengah hujan deras yang mengguyur, Ajeng terpaksa kembali ke desa tempat Pujo tinggal. Tugas dari kantor mengharuskannya untuk memantau salah satu proyek yang sedang berjalan di sekitar Sungai Tuntang. Saat ia melangkah menuju lokasi, hatinya terasa berat. Ketika ia mendekati jembatan yang menghubungkan dua desa, matanya tertumbuk pada sosok yang sudah lama ia rindukan, Pujo. Ia sedang duduk di tepi sungai, memandang air yang mengalir deras. Ajeng terdiam sejenak, perasaannya bergejolak. Tanpa sadar, langkahnya membawa tubuhnya lebih dekat, hingga Pujo menyadari kehadirannya. "Ajeng," suara Pujo begitu lembut, dan untuk sejenak, dunia mereka seperti berhenti berputar. Mereka berdua hanya saling menatap, seolah waktu mengulang kenangan yang pernah ada. Ajeng tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, matanya berkaca-kaca. Pujo berdiri dan melangkah mendekat, tidak ada kata-kata yang keluar, hanya pelukan yang menyatukan mereka dalam kesunyian yang berat. Untuk pertama kalinya, mereka kembali merasakan kehangatan yang dulu mereka miliki, meski perasaan itu harus dipendam dalam hati yang terluka. Cinta mereka tak pernah benar-benar hilang, meskipun dunia mereka berbeda, meskipun mereka sudah terpisah. Mereka tahu, saat itu adalah pertemuan terakhir yang penuh dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Episode 10 Harapan di Ujung Sungai, penutupan kisah yang penuh air mata dan harapan. Di pagi yang redup, hujan turun sedikit, menenangkan amarah alam seperti meredam gejolak perasaan yang telah lama terpendam. Ajeng, dengan perut yang kini semakin membesar karena anak Pujo, berjalan perlahan menyusuri tepi Sungai Tuntang. Di setiap lengkungan sungai,
Ia teringat momen-momen pahit dan manis yang pernah mereka lalui bersama, dari perjumpaan pertama yang menyelamatkan nyawa, hingga perpisahan berat yang sempat memisahkan mereka. Meskipun dunia telah memisahkan, kenangan tentang cinta mereka tetap hidup di setiap tetes air yang mengalir. Tak lama kemudian, langkah Ajeng terhenti di bawah pohon beringin yang selalu menjadi saksi bisu pertemuan mereka dulu. Di sana, ia menemukan Pujo yang sudah menunggunya, duduk termenung sambil memandang arus sungai yang mengalir perlahan. Tatapan Pujo yang penuh kerinduan dan penyesalan sekaligus harapan langsung bertaut dengan tatapan Ajeng yang lelah namun penuh keyakinan. Tanpa perlu banyak bicara, keduanya menyadari bahwa meski jalan hidup telah berliku, mereka masih memegang janji yang telah terpatri dalam setiap detak jantung mereka. Di antara pelukan yang hangat dan air mata yang tak terhindarkan, Pujo merasakan betapa dalamnya arti tanggung jawab. "Ajeng, anak kita adalah harapan kita bersama," bisiknya sambil menggenggam erat tangan Ajeng. Ia tahu bahwa kehidupan mereka akan dipenuhi tantangan, bukan hanya karena status, tapi juga karena dunia yang terus menghakimi. Namun, di balik segala keterbatasan, cinta mereka memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Ajeng, meski bersendiri harus menanggung beban sebagai seorang polwan yang pernah diusir dan kini hamil, telah menemukan keberanian untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dalam kesunyian petang yang menyelimuti desa, Ajeng dan Pujo akhirnya menyusun rencana hidup baru. Di tengah bisikan angin dan riak air sungai yang tenang, mereka berjanji untuk melahirkan bukan hanya anak, tetapi juga sebuah harapan yang mampu menembus segala batas. Dengan tekad untuk menghadapi dunia yang keras, mereka meyakini bahwa cinta sejati tak akan pernah musnah meski dihantam badai kehidupan. Dan disinilah, di tepi sungai Tuntang, harapan baru mulai bersemi, sebuah cerita tentang cinta yang terlahir dari keberanian untuk mencintai, meski takdir telah menuliskan jalan yang penuh luka dan keindahan.